Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kalau kita boleh kembali beribadah tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita pada malam sore hari ini, saya percaya bahwa orang-orang percaya ujungnya pasti menang. Amin. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, orang percaya pasti menang. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh berada tempat ini, kembali kami beribadah. Dengan senang hati kami rindu terus melekat kepadamu ya Tuhan. Siapkan hati kami terus Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan Tuhan. Bahkan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru di tempat ini. Karena ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ada kemenangan terjadi di tempat ini. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibku Tuhan, salibku selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibku bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Biar kami terus memuji-Mu ya Tuhan. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Haleluya. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat. Mari bersama-sama dengan saya katakan salibku Tuhan, salibku selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibku bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Bagi jemaat di tempat ini, amin. Tuhan kami puji, ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku. Yesus kemenanganku. Mari bersama-sama serukan. Lebih lagi katakan kemenanganku.
daripada pemenang. Amin. Mari bisa tepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Mari kita siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Biar kami terus menikmati kasih-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami terus dalam hadirat-Mu. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan Yesus, jamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku Tuhan, bawa padaku terus erat dalam pelukan. erat dalam pelukanmu. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Menikmati kasih Yes Lord. dan indahnya hadirat-Mu. Mari sekali lagi katakan saat indah bersama-Mu Tuhan. Saat indah ya ku berhadapan denganmu, menikmati kasih-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Terus bawa kami Tuhan, bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Kami rasakan ku rasakan ya Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan. kekudusan-Mu Bapa. Yang memenuhi setiap hati, jiwa dan pikiran kami rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Biar musik menaikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pemazmur Daud berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya tidak ada tempat yang lebih tenang, yang aman saat ini selain hadirat Tuhan. Saya diberkati dengan ketika Daud ketakutan. 1 Samuel pasal 23. Daud tidak mengasihani diri sendiri. Daud tidak sibuk mencari pertolongan kepada orang lain. Tapi beberapa pasal ayat menyatakan bahwa Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan. Lalu Daud bertanya Tuhan. Artinya di tengah ketakutan, di tengah kesukaran, jangan kita sibuk mencari pertolongan dan kita menjauh dari sumber pertolongan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Pujian ini mengingatkan kita kembali untuk kita melekat hati kita pada Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Bapak Ibu Saudara akan ditambahkan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi tinggal dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tanggalkan setiap bebanmu, tanggalkan setiap masalah. Cari Tuhan.
tangan Tuhan dan kita akan beroleh kekuatan yang baru. Saat pujian ini mengingatkan kita kembali berhadapan denganmu, kita nggak dapat jauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. memandang wajah Syakarala patakarala. Yesus kekasih jiwaku. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Bawa daku Tuhan. Bawa daku Terus erat dalam pelukan-Mu ya Aba. dalam pelukan, Orala patakarala barala barala. Syakarala barala barala. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Rasakan biar kekudusan-Mu memenuhi setiap hati jiwa kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, Yes Lord. Penuhiku. Rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih. Yes God. Biar kami terus menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Boleh kita mengangkat kedua tangan kita. Tanda kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini hati kami Yesus, menikmati kasih-Mu. rindu melekat kepadamu. Dan terus menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati indahnya berhadapan denganmu Yesus. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, oh Tuhan. Syakarala patakarala barala 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 barala. Terus pegang tangan kami ya Tuhan. Jangan pernah lepaskan genggaman-Mu dalamku. Haleluya. Kami tak dapat jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Oh kami perlu Kau Tuhan. Syakarala barala 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 barala. Terus nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang berdiam. Nyatakan isi hatimu di hadapannya. Sebab Dia tahu akan segala persoalan kita. Berharap kepada Tuhan. Syakarala barala 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 barala. Oh rabatakarala barala 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 barala. Terus sembah Dia. Oh rabatakarala barala 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 barala. Haleluya. Syakarala la 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 la. Syakarala barala 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 barala. Yes. Syakarala barala 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 barala. Terus kuasa
terus menikmati-Mu ya Tuhan. Ini hati kami berikan semuanya ku rasakan dengan lembut Bapak Ibu Saudara. Kekudusan-Mu Bapa, Dia menjamah setiap kita. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Yes, God. Anugerah. Mari katakan dengan lebih lagi, hadirat-Mu Tuhan. Biar terus memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah. Mari katakan sekali lagi, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami merasakan Kau menjamah setiap hati kami. Dan kami percaya saat ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedih diberikan sukacita yang berlimpah ya Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Siapkan hati kami percaya benih firman-Mu terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan terus berbuah ya Tuhan. Hingga hidup kami diubahkan karena firman-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut isi hati-Mu Bapak. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersukacita sore hari ini. Haleluya, saya percaya dalam setiap ibadah kita Tuhan hadir, Tuhan menjamah kita, Tuhan memenuhi hati kita. Dan kekuatan kesegaran yang baru Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Minggu yang lalu Pastor John sudah menjelaskan, kita sudah belajar bersama-sama bahwa berkat atas rumah tangga itu dimulainya dari seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yaitu seorang suami. Karena kita berbicara tentang keluarga, ya, jadi suami atau ayah. Berkat itu dimulai dari seorang suami yang takut akan Tuhan. Nah, supaya adil hari ini istri juga ada bagiannya, Saudara. Ya, kalau kemarin Pastor John itu berbicara tentang suami, nah hari ini
kita akan belajar bersama-sama tentang bagiannya istri, porsinya istri itu bagaimana. Di balik seorang istri yang terlihat lemah, yang terlihat kurang berdaya jika dibanding laki-laki, ternyata ada kekuatan yang luar biasa, saudara. Ya, seorang istri itu punya kekuatan yang bisa mengubahkan keluarga menjadi lebih baik, atau sebaliknya juga punya kekuatan yang bisa menghancurkan keluarga, saudara. Jadi di balik seorang wanita itu dia punya kekuatan. Nah, kita mau belajar, kita mau melihat tentunya kekuatan yang mengubahkan keluarga menjadi keluarga yang lebih baik, yang baik, saudara ya. Haleluya. Ini ayatnya. Jadi pelajaran kita hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 kita akan belajar bersama-sama. Ayat yang pertama mengatakan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau kata kuncinya waktu minggu lalu adalah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, kata kuncinya untuk seorang istri supaya rumah tangga itu dipenuhi dengan berkat Tuhan, supaya berkat Tuhan itu turun, supaya keluarga itu diubahkan. Ini kata kuncinya. Kalimat kunci ya, tepatnya ya. Kalimat kuncinya ini nih. Tunduklah kepada suamimu. Kalau buat suami yang kemarin takut akan Tuhan, kalau buat istri ini tunduk kepada suamimu. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, mengapa ya seorang istri itu harus tunduk? Pastor John sering bilang bahwa bentuk kasihnya istri kepada suami itu adalah tunduk. Nah, rahasia ini besar seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 32. Rahasia yang bagaimana, saudara? Jadi Allah menciptakan lembaga keluarga, Allah membentuk keluarga waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia pertama kali membentuk lembaga itu yang dinamakan keluarga. Jadi bukan gereja yang Tuhan bentuk, bukan sekolahan yang Tuhan bentuk, tapi keluarga. Mengapa? Supaya tujuannya, saudara, rahasia besarnya itu yang dikatakan di dalam Efesus, supaya manusia itu mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? Kalau saya bilang keluarga itu adalah suami dan istri, ya, suami dan istri. Karena ada kesatuan di situ. Apa saja sih yang ada di dalam rahasia yang besar, yaitu Kristus dengan jemaat itu, rahasia yang besar itu ada kesatuan. Ya, suami dan istri itu ada kesatuan. Jadi rahasia yang besar itu Tuhan bilang seperti aku dan Bapa itu satu, demikian juga anak-anakku ini loh menjadi satu bersama dengan aku. Nah, sama keluarga itu juga. Jadi gambarannya itu, konsep yang ada di pikirannya Allah tentang keluarga itu adalah itu satu. Suami dan istri itu satu. Suami dikatakan harus mengasihi istri dan istri itu harus tunduk. Itu tidak berkata tentang ini, saudara. Suami itu adalah kelas 1, istri itu kelas 2. Bukan, itu tidak berbicara tentang ini ya, level ini lebih tinggi dari yang mana atau lebih rendah dari yang mana, tidak. Tapi itu ada kesatuan yang masing-masing itu ada perannya masing-masing. Seperti Kristus yang mengasihi jemaat, yang menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia, demikian juga suami mengasihi istrinya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh jemaat? Yang paling diinginkan Tuhan untuk dilakukan oleh jemaat itu adalah tunduk, taat ya. Kalau Pastor John bilang tidak ada orang Kristen yang rohani atau tidak rohani, tapi orang percaya itu, orang Kristen itu hanya taat dan tidak taat, tunduk dan tidak tunduk. Jadi sama. Istri juga terhadap suami itu perannya cuma satu ini, tunduk. Nah, saudara, dosa itu tidak hanya kalau kita melakukan kejahatan. Ya. Dosa itu tidak hanya kalau saya mencuri. Dosa itu tidak hanya kalau saya berbohong. Dosa itu tidak hanya kalau saya berzina. Bukan hanya itu. Tapi dosa itu adalah kalau kita tidak melakukan seperti yang Tuhan rancangkan bagi kita. Itu dosa. Jadi kalau istri tidak tunduk kepada suami, saya katakan dengan tegas sesuai dengan firman Tuhan bahwa
kita berdosa. Ya, harus sepakat dulu. Jadi jangan anggap enteng tentang tunduk kepada suami. Ya, kalau kita tidak tepat sasaran atas rancangan Allah bagi kita, itu kita berdosa. Jadi jangan pikir dosa itu hanya perbuatan jahat. Oh enggak, itu sih sudah jelas ya. Dan mungkin orang Kristen juga enggak mau juga sih. Misalnya mencuri gitu ya, sudah banyak, enggak mau mencuri. Tapi hati-hati, istri yang tidak tunduk pada suami itu juga berdosa. Dan dosa itu enggak ada kecil besar loh, dosa ya dosa. Jadi saudara, seorang istri, semua istri yang ada di sini dan calon istri, ingat baik-baik pesan kita, kalau kita tidak tunduk kepada suami, kita sedang melakukan dosa. Karena rancangan itu tidak terjadi atas hidup kita. Dan itu salah di mata Tuhan dan itu jahat di mata Tuhan. Itu rahasia besarnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana penundukan yang dilakukan oleh istri. Itu pertanyaan yang bolak-balik ya. Saya dengar, seberapa jauh aku harus tunduk, ya. Suami yang bagaimana yang harus aku tunduk kepadanya? Seberapa jauh? Karena saudara, faktanya adalah banyak suami yang tidak layak untuk ditundukin. Faktanya, ya, faktanya banyak yang tidak bertanggung jawab, ya, yang kasar, yang tidak ngurusi keluarganya, yang melakukan yang jahat bagi keluarganya, itu faktanya banyak. Nah, kita akan belajar bersama seberapa jauh batasan tunduk kepada suami yang harus istri lakukan. Oke, saudara. Nah, pada ayat yang kedua di dalam 1 Petrus itu ada kalimat begini. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Nah, penundukan yang dilakukan oleh istri itu dasarnya adalah firman. Jadi mengapa seorang istri itu bisa murni, bisa saleh hidupnya? Karena firman, saudara. Pernah dengar ya, firman itu memurnikan hati kita. Jadi murni dan saleh ini terjadi kenapa? Karena istri itu hidup dan penuh dengan firman. Jadi batasannya itu firman dulu ya, firman dulu. Makanya kalau nggak heran kalau banyak istri yang akhirnya melakukan sesuatu yang fatal bagi keluarganya, bahkan yang menghancurkan. Karena apa? Karena dia tidak ada firman. Jadi hati dan pikirannya itu dipenuhi dengan sinetron. Hati dan pikirannya itu dipenuhi dengan pendapat khalayak ramai. Hati dan pikirannya itu dipenuhi oleh ide-ide yang timbul dari dunia. Jadi bukan firman. Nah, itu yang membuat kenapa seorang istri akhirnya tidak bisa, kekuatannya itu akhirnya bukan untuk mengubah menjadi lebih baik, tapi malah menghancurkan keluarganya. Dia tidak bisa hidup murni dan saleh karena tidak ada firman yang memurnikan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa, karena kebenarannya itu adalah kebenaran yang pasti bukan firman. Dan itu pasti ngawur. Kebenaran yang bukan berasal dari firman itu pasti ngawur. Jadi syaratnya untuk istri itu bisa tunduk dengan benar itu yang pertama harus penuh dengan firman dulu. Penuh dengan firman dulu itu maksudnya adalah bukan. Jadi gini, kalau seorang istri hanya membaca, rajin ya. Hanya rajin membaca. Saya kemarin cerita-cerita dengan seorang oma ya. Dia punya adik. Ya, dia punya adik. Adiknya ini setiap hari membaca firman Tuhan. 3 ayat setiap hari. Dia seorang istri, sudah cukup usia ya. Dia setiap hari baca firman Tuhan. Nah, tapi masalahnya adalah cukup nggak dengan membaca, saudara? Nggak cukup. Ya, faktanya adalah seorang ibu ini, dia sama suaminya itu kayak anjing sama kucing. Dia setiap hari baca 3 ayat loh. 3 ayat. Dia orang Kristen sudah dari lahir. Dia baca, nah ini nggak akan ada gunanya kalau hanya sampai di sini saja, nggak dilakukan. Jadi kayak anjing dengan kucing. Istrinya di atas, satunya di bawah, rumahnya bertingkat. Padahal setiap hari dia baca firman. Nah, firman yang seperti ini
tidak dihidupi namanya. Hanya dibaca itu nggak ada gunanya, saudara. Ini tuh kalau ini ya, kalau hanya dibaca aja tiap hari gitu ya, kalau tidak dihidupi ini tidak ada gunanya. Ini berguna kalau dia sudah jadi rema, hidup gitu ya. Ini rema itu yang hidup di dalam dirinya. Jadi yang pertama, para istri, calon istri, saya dengan kasih Tuhan mengatakan murnikan dan hidup dengan saleh dari firman. Hanya itu yang membuat kekuatan kita itu bisa benar nantinya. Menghasilkan sesuatu yang benar. Lalu, hai istri, di Efesus 5 ayat 22, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan dulu. Nggak bisa tunduk kepada suami tanpa tunduk kepada Tuhan tuh penundukan kita pasti salah. Nggak bisa. Gini, tunduk kepada suami itu tidak menjadikan suami kita itu seperti Tuhan kecil. Bukan, saudara ya. Jadi, payung kita itu atau dasarnya kita itu tetap Tuhan atau firman. Ya. Dasarnya itu adalah firman atau Tuhan sendiri. Jadi tidak berarti suami kita itu menjadi Tuhan kecil, bukan ya, tunduk. Batasannya apa? Batasannya adalah firman. Makanya kita harus baca firman, dengar firman. Kalau kita nggak baca, nggak dimasukin telinganya dengan firman, tidak dimasukin lewat bacaan dari mata kita, nggak heran banyak istri yang sudah sekian tahun loh. Anaknya sudah besar. Tapi waktu ngobrol sama saya kaget. Hah? Dia nggak tahu kebenaran yang sangat simpel, yang sangat mendasar. Dari kecil sudah katanya Kristen. Kenapa? Karena tuh loh dia tidak pernah memasukkan informasi lewat telinga kek, lewat mata kek ya, untuk membaca firman. Nggak bisa, saudara. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Pertama-tama kita harus tunduk kepada Tuhan dulu. Baru bisa tunduk kepada suami. Salah pasti penundukan kita kalau kita nggak pegang Tuhan gitu ya, nggak pegang firman untuk dasarnya kita sebagai istri. Nah, kalau suaminya itu seperti yang ada di ayat 7 ini ya, suaminya itu bijaksana, suaminya itu menghormati, suaminya itu penuh kelembutan, suaminya bekerja keras cari duit untuk keluarganya, suaminya itu care, suaminya itu, aduh pokoknya sempurna, itu ya. Seperti yang ada di ayat 7 ini gampang untuk tunduk. Iya Pak, iya para istri. Iya ya gampang, nggak usah diminta, sudah tunduk sendiri. Karena memang pada hakikatnya suka ya. Wanita itu suka kalau dapat suami yang seperti ini dan dia akan dengan rela. Nggak usah didorong-dorong, nggak usah disuruh-suruh, dia akan dengan rela untuk melakukan penundukan diri. Masalahnya adalah bagaimana kalau suaminya itu tidak seperti yang digambarkan pada ayat yang ke-7. Boro-boro bijaksana. Ke gereja aja nggak pernah. Berdoa aja. Anak-anaknya sih disuruh berdoa sekolah minggu. Tapi kalau bapaknya berdoa, kamu aja, sama-sama gitu ya. Menghormati boro-boro. Kasar, ngomongnya kasar. Kalau marah sama istri ngomongnya kasar. Sakit gitu ya di sini. Menyakitkan hati, sikapnya. Boro-boro ya. Wis aku kayak pembantu gitu loh, cuma butuh tenaga itu tok itu. Ya ada loh. Suami yang memperlakukan istrinya itu ya kayak asisten rumah tangga gratis gitu ya. Ini bagaimana tuh seorang istri bisa tunduk kepada suami yang model seperti itu tantangan, saudara. Gratis, asisten gratis, soalnya kalau enggak, aduh, bayarnya mahal ya. Yang masak siapa? Yang ngurusin anak-anakku sekolah siapa gitu ya. Enggak menghormati sama sekali. Nah, bagaimana kita melakukan penundukan, kita tunduk kepada suami yang model begini. Kalau yang digambarkan seperti ayat ini mah nggak masalah ya saudara ya.
Kita belajar yang ini nih, gimana nih kalau suami itu tidak hidup di dalam koridornya Tuhan, ya seperti yang dikatakan ini. Nah, ini kuncinya saudara. Istri itu harus tahu dulu mana yang esensi. Kalau dia tidak tahu yang esensi, nggak akan bisa terselesaikan masalahnya. Ya. Nah, yang esensi itu apa? Yang terpenting itu apa, saudara? Yang terpenting itu kita akan lihat bersama dari ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Tuhan itu waktu menciptakan Hawa, itu beda dengan Adam. Waktu dia menciptakan Hawa, itu dia konsen dengan keindahan yang diberikan kepada wanita. Jadi ini sudah jangan, oh berarti tidak boleh pakai emas, berarti tidak boleh beli pakaian bagus, ini sudah tidak usah dibahas yang itu ya. Kita mau lihat nih yang esensi ya. Wah, pakai emas enggak nih, pakai enggak boleh, bukan itu masalahnya ya. Tapi yang esensi dulu yang kita harus tangkap. Karena jelas perhiasan, ini ya perhiasan, Tuhan tuh tahu loh kalau wanita itu, istri itu indah. Dan dia harus punya perhiasan. Tapi perhiasannya yang paling penting dulu yang kita harus dapat nih para istri, para wanita. Ya. Perhiasan yang lainnya itu mengikuti. Tapi kita jangan miss di perhiasan yang utama, yang esensi ini. Ya. Oke, tidak ada masalah dengan emas, perhiasan emas, tidak ada masalah dengan pakaian yang bagus. Ya. Karena wanita itu harus indah. Wanita itu harus cantik. Itu desainnya Tuhan, rancangannya Tuhan bagi wanita. Nah, masalahnya adalah seringkali wanita atau istri itu mencari yang tidak esensi. Dia sibuk menghiasi dirinya dengan yang tidak esensi, dengan sesuatu yang tidak bisa membangun dirinya, bahkan bisa menghancurkan. Nah, itu yang gawat, saudara. Ya. Percayalah, kalau kita sudah dapat yang esensi nih para istri ya, kalau kita sudah tahu perhiasan yang esensi, yang kelihatan itu akan tampak baik. Percayalah, kalau kita mulainya benar. Ya. Tapi kalau kita nggak benar mulainya, ya, perhiasannya yang terlihat saja, itu pelan-pelan itu, kita tuh kayak digerogoti gitu loh. Istri itu kayak digerogoti jadi makin hancur dan itu sudah nggak ada bagus-bagusnya, saudara. Ya, tapi kalau seorang istri itu tahu dia cari yang esensi dulu ya. Kalau seorang istri ya dia tahu esensinya, pasti dia akan berdandan dengan baik. Ya, saya selalu mulainya tuh dari dalam. Pasti dia akan merawat dirinya dengan baik karena dia tahu yang esensi. Ya, jadi jangan kebalik-balik. Kalau gitu nggak penting ya ini ya. Oh, bukan ya. Tapi yang esensi dulu. Nah, yang esensi itu adalah ini, saudara. Yang saya kasih titik-titik itu ya, tanda itu kayak bunga-bunga itu arti dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi roh yang lemah lembut itu hatinya tuh lembut, hatinya tuh lemah lembut atau penurut, saudara. Ini yang esensi yang harus ada pada setiap istri. Jadi istri itu harus punya hati yang lemah lembut, yang nurut, yang dibentuk itu gampang. Dan yang tenang. Nah, kenapa dua hal ini ya, perhiasan yang esensi, kita harus punya ini, perhiasan ini dulu, saudara. Yang lain-lain tuh mengikuti, percaya dah. Ini harus kita punya dulu para istri ya, sepakat dulu. Kenapa ini dua perhiasan? Ini dua perhiasan andalan ya. Ini dua perhiasan kunci. Kenapa kita harus punya ini, para wanita, para istri? Oke, yang pertama adalah hati yang lemah lembut atau penurut. Kenapa kita harus punya perhiasan ini? Tidak boleh tidak. Ini jawabannya. Jadi kebutuhan terbesar pria atau suami itu adalah dihargai atau dihormati. Kalau istri atau wanita itu, istri ya tidak punya hati yang lemah lembut, nggak punya hati yang menurut, itu hancur suaminya.
Tapi suami saya itu kok jengkel ke. Mana mungkin aku nurut kepada suami kayak gitu, tunduk, menghormati. Saudara, ini prinsipnya dulu, ya. Jadi gini, di awal tadi saya sudah bilang bahwa batasannya adalah firman, ya, batasannya adalah Tuhan sendiri, koridornya itu. Jika suami kita menyuruh untuk istri melakukan yang salah, ya, misalnya ada suami nih, kenapa toh itu kok dia dengar istrinya ngobrol sama tetangganya tapi agak tinggi gitu nadanya ya? Kenapa itu? Itu Bu A kenapa? Tadi aku lewat gini terus dia nggak tahu marah-marah kenapa? Terus suaminya ngomong gini, jangan kalah, labrak aja, sana labrak, jangan kalah, malu-maluin aja, jangan kalah. Nah, kalau suamimu memberi nasihat itu, kamu harus tahu itu sesuai dengan firman atau tidak, ya. Tidak ada yang boleh mengalahkan istriku. Kamu harus menang di gang ini, kamu harus ditakuti gitu ya. Kita harus tahu dulu batasannya, ya. Itu yang simpel loh, saudara. Saya pernah dengar kesaksian, contoh yang sangat ngeri. Sangat mengerikan. Ini terjadi, ini bukan dongeng. Suaminya berselingkuh, lalu dia bilang sama istrinya, kamu juga, sana biar adil. Ini istrinya ngomong sama saya. Ini kayak dongeng, tapi ini terjadi, orang percaya. Kita harus tahu dulu ini, saudara ya. Nah, tetapi, walaupun kita tahu batasannya ya, apa yang harus kita lakukan, yang kita turuti atau tidak dari suami kita, sikap lemah lembut, hati yang lemah lembut penurut, itu tetap harus kita lakukan, sekalipun suami kita itu tidak dalam koridor loh. Maksudnya apa? Ini loh, sikap kita sehari-hari ini loh. Saya sering tanya ya, kita sering ngobrol, saya sama Pastor John sering tanya, apa sih yang paling menjengkelkan? Kalau bagi suami itu apa yang paling menjengkelkan? Itu loh, sikapnya sehari-hari. Sikap istri sehari-hari. Itu yang sering membuat jengkel. Sikap yang tidak menghargai. Sikap yang tidak menghormati. Itu ya, itu kalau numpuk, itu bahaya. Sikap istri yang tidak menghargai dengan kata-katanya, dengan sikapnya, itu kalau numpuk itu bisa berbahaya. Kayak bom waktu itu bisa boom, meledak. Karena kenapa? Makanya Tuhan suruh istri itu tunduk ya, tunduk tuh dalam sikapmu ini loh, dalam sikapmu tuh lemah lembut, hatimu tuh lemah lembut. Sekalipun suamimu, dan tidak ada suami yang sempurna, suamimu jauh dari sempurna, tapi sikap hati yang lemah lembut itu wajib ya, itu mutlak. Tidak ada alasan suami yang nggak benar, suami yang jahat, lalu kamu melawan dan mengeluarkan sikap yang keminter gitu ya, mengeluarkan sikap yang melawan, yang arogan, itu nggak betul. Jadi sikap sehari-hari. Tuhan tahu kebutuhan suami yang terbesar itu adalah dihormati dan dihargai. Karena dia yang menciptakan kok ya. Ya Tuhan tahulah kebutuhan terbesar. Makanya di gambar yang tadi saya bilang tuh udah kesatuan. Itu sudah bukan lagi tentang suami itu kelas atas, istri kelas bawah, suami kelas 1, istri kelas 2, bukan. Tapi supaya hubungan itu menjadi baik, supaya hubungan itu menjadi surga di dunia, itu semuanya harus tahu apa yang harus dilakukan. Kebutuhannya suami itu dihargai. Kebutuhannya suami itu dihormati. Jangan pernah menjelek-jelekkan suami kepada orang lain, kepada keluargamu, kepada keluarga besarmu ya. Kamu sedang menghancurkan suami. Jangan pernah berkata kasar kepada suamimu. Itu melukai dan itu akan menjadi timbunan sampah di hatinya. Ingat ya, Bapak, para istri yang dikasih Tuhan, tidak ada suami yang sempurna. Suami sering menjengkelkan ya. Suami saya apakah sempurna? Dia juga sering menjengkelkan saya, saudara ya. Tapi tidak menjadi alasan untuk saya tidak menghormati dia. Menjengkelkan ya, apalagi kalau wanita itu ya, kalau istri itu kan detil ya.
detil ya, dia mau keteraturan. Ada seorang yang kalau saya sebut namanya Anda kenal. Waktu dia mau menikah, waktu barusan menikah ya, dia itu stres. Aduh, aku stres dengan suamiku ini, dia tidak disiplin, waktunya begini, begitu. Istrinya ini detil dan disiplin ya, dia stres nangis. Itu membuat dia nangis, saudara ya. Hati-hati, saya bilang, tidak menjadi alasan untuk kamu kurang ajar kepada suami. Ya. Semoga yang saya ceritakan ini mengerti maksudnya. Rahasia ya saudara ya. Namanya tidak ada. Lalu yang berikutnya adalah perhiasan yang kedua, perhiasan yang topnya ini ya, saya senang di waktu baca bahasa Inggrisnya itu ornamen. Perhiasan ini pakai kata ornamen loh. Saya jadi ingat pohon Natal, saudara. Pohon Natal tanpa ornamen itu ya pohon gundul jelek ya. Tapi begitu dia dikasih hiasan, dikasih lampu, itu dia jadi indah sekali. Saya itu nggambarin ya, wah ini dua perhiasan ini ya, kayak hiasan dan lampunya itu komplit tuh pohon Natal jadi sempurna. Nah, mengapa ketenangan adalah esensi dari seorang istri yang harus kita punya? Karena ini ya karakternya istri itu, karakternya wanita itu, dia didominasi oleh perasaan. Jadi kalau pria ngomongnya, saya pikir, kalau istri ngomongnya, kalau suami ngomongnya, saya pikir tuh gini loh. Saya pikir tuh gini. Kalau istri ngomongnya, enggak, aku rasa tuh gini. Pakainya perasaan. Nah, padahal berbahayanya, dominasi perasaan itu adalah seringkali overthinking. Ya, istri ya. Saya juga istri, saya juga wanita. Overthinking itu apa? Ini loh. Menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan. Baik hal-hal yang telah lalu atau yang akan datang. Itu karakteristiknya wanita. Dan kita harus tahu karakteristik kita. Saya, semua istri, semua wanita. Hati-hati dengan ini. Karena itu Tuhan bilang tenang, tentram. Dengan masa lalu dia stres. Dengan masa datang dia stres. Dengan masa lalu, tiba-tiba laporan suaminya, ini istriku ini loh. Bu, istriku enggak tahu tiba-tiba ini kok enggak mau diajak ngomong, tiba-tiba nangis. Apa nih enggak ngerti? Ya udah deh, nanti saya ke rumahnya. Ke rumahnya, istrinya juga bingung dengan dirinya, saudara. Aku ya nggak tahu, Bu. Aku tadi lagi nyuci toh, anak-anak nggak ada, aku sendirian. Ya aku keinget kesalahan suamiku. Terus aku tiba-tiba tuh sedih. Terus bete. Terus dia bete kepada suaminya. Nah itu wanita. Dia tuh suka memikirkan dengan cara yang negatif. Akhirnya menghancurkan tadi. Makanya Tuhan tuh benar sekali. Esensi yang harus kita punya itu tenang. Wanita tenang, ya, dengan masa lalu yang terjadi, dengan masa depan itu tenang. Saya juga pesan kepada suami, saya juga bilang kepada suaminya. Makanya dia melakukan kesalahan perselingkuhan ya. Makanya kalau mau selingkuh tuh mikir 1000 kali, ya. Karena wanita tuh seperti itu aku bilang. Ya udah itu resikomu yang membantu memulihkan. Karena itu memang karakteristiknya. Wah, aku sudah di sini, aku sudah bertobat, aku sudah di sisinya terus, aku sudah bersama dia terus, aku sudah nggak pernah ke sana. Aku sudah bersama dengan dia terus, kok dia tuh masih tiba-tiba lagi nyuci aja, lagi sepi, tiba-tiba bete ya, tiba-tiba marah dengan suaminya. Ya, saya bilang suaminya juga, makanya mikir, ya, jangan gampang, tapi terus gini kamu malah marah, istrinya malah dimarahin loh, saudara. Kamu tuh loh, aku ini sudah bertobat gitu. Saya bilang, tunggu dulu. Makanya kamu jangan gampang gitu ya, kalau dengan suaminya. Tapi kalau dengan istrinya saya bilang, ini loh tenang. Dengan masa lalu itu tenang. Jangan ininya tuh kemana-mana gitu. Makanya diisi dengan firman, jangan kamu isi dengan itu sinetron ininya ya, pikirannya. Jangan diisi dengan bisik-bisik tetangga. Itu saudara, makanya ini adalah perhiasan yang paling esensi yang harus kita miliki sebagai seorang istri.
Sebab dengan cara demikianlah perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Nah, obatnya apa? Overthinking ini obatnya, saudara. Obatnya itu taruh pengharapan kita kepada Allah. Jangan lihat suamimu yang ada di depan matamu, jangan lihat apa yang ada di pikiranmu, ya, tapi taruh harapanmu itu kepada Allah. Dan berbuat baik kepada suamimu. Berbuat baik, layani dengan baik. Itu yang akan menjadi obat untuk istri, untuk wanita yang overthinking. Berbuat baik. Kalau itu kita lakukan, istri tidak akan takut dengan apapun. Tidak takut dengan ancaman itu maksudnya tidak akan takut dengan masa depannya, dengan bagaimana suaminya, ya. Ini bukan ancaman yang gimana, tapi dia tidak takut atas kehidupan rumah tangganya. Dia tidak takut atas apa yang akan terjadi bagi rumah tangganya. Haleluya. Saya hanya ingin setiap istri yang ada di Living Water, setiap wanita yang ada di Living Water itu melakukan apa yang harus dia lakukan. Tapi pertama-tama, penuhi hidup kita dengan firman. Jangan harap kita menjadi seperti ini kalau kita nggak mau dengar firman, kita nggak mau belajar firman, ya. Itu jangan harap. Ibadah saja, ya kalau lagi mood, ya, kalau lagi nggak pengen ya nggak ibadah, nggak bisa, saudara. Firman itu kita dapat dari mana? Ya dari telinga, masuknya lewat telinga dan lewat mata. Apapun lakukan supaya firman itu bisa masuk, tapi tidak hanya sekedar nyampe, tapi harus kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Untuk para istri di tempat ini, mari kita kejar perhiasan yang esensi, perhiasan yang paling penting bagi kita, yaitu hati yang lemah lembut, hormat kepada suamimu, sekalipun dia tidak sempurna, nyebelin, enggak banget, hormat, menghargai itu mutlak. Dan yang kedua, tenang. Perhiasan hati yang tenang. Mungkin engkau menghadapi sesuatu di masa lalu, atau ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tuhan bilang tenang. Berharap kepada Tuhan dan lakukan yang baik untuk suamimu. Tetap lakukan yang baik. Supaya kekhawatiran itu lenyap. Supaya ketakutan akan hidupmu itu lenyap. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada satu pujian yang mengatakan, aku mau hidupi kebenaran-Mu Tuhan, supaya aku bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bagi para istri khususnya. Para istri mampu untuk menjadi istri yang saleh, murni, seperti yang diteladankan oleh Sarah. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia hidupi firman. Dia menghormati suaminya. Dia menghargai suaminya. Minta Tuhan beri kekuatan kepada para istri, kepada kita semua untuk melakukan ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Kami mau menjadi istri yang murni dan saleh, karena firman-Mu yang membuat kami seperti itu Tuhan. Kami mau menjadi seorang istri yang menghormati suami kami, apapun, bagaimanapun, karena kami sedang melakukan ketaatan kepada Tuhan. Kami mau hormati suami kami Tuhan, karena itu yang Tuhan rancangkan atas hidup kami sebagai istri. Untuk para wanita yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah ini juga yang akan mereka hidupi di dalam hidup mereka. Perhiasan yang paling kami butuhkan akan kami kejar, dan kami akan memastikan bahwa kami punya itu Tuhan. Hati yang lemah lembut dan hati yang tenang, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah kau orang percaya yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yes. Amin. yang tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan selalu buat berhasil dalam kehidupanmu. Yes. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Ya. Bahkan surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit bagi setiap engkau. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Makanan, minuman, kebutuhan apapun yang dicari oleh bangsa-bangsa. Firman Tuhan berkata bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Yes. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan. Yes. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.